Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Marzuki, mahasiswa IAIN Metro Lampung dan salah satu penerima beasiswa Genbi, yaitu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, di sini saya akan beropini mengenai generasi hebat ataupun generasi emas gitu. Generasi emas sendiri itu bisa terbentuk menurut saya. Bisa terbentuk apabila dari mulai bawahnya itu semuanya diperhatikan. Generasi emas sendiri ini akan membantu terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045, yang dimana dari sekarang ini yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Menurut saya, untuk mensukseskan atau untuk bisa membentuk karakter generasi hebat atau generasi emas, pemerintah mulai sekarang ini harus memperhatikan mulai dari pendidikannya, terus hak-hak anak-anak gitu. Itu harus segera diperhatikan. Selain itu tentunya pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua gitu, tentang lingkungan yang ada di sekitar gitu. Apabila itu saja tidak diperhatikan, maka untuk mewujudkan generasi emas ataupun generasi hebat itu cukup sulit gitu loh. Apalagi di era yang teknologi cukup berkembang saat ini. Karena ketika saya melihat beberapa artikel ya, justru berbanding terbalik gitu. Untuk menyukseskan generasi emas itu sungguh berbanding terbalik gitu. Karena apa saya ngomong kayak gitu? Bahwasanya banyak sekali kasus-kasus generasi emas atau generasi hebat ini yang dicanangkan ini itu justru malah ya banyak permasalahan gitu. Contoh, generasi ini kan yang ditujukan untuk generasi emas ya seperti anak-anak yang sekarang ini gitu loh. Tetapi pada kenyataannya anak-anak Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan gitu, dimana banyak sekali kasus putus sekolah, kasus kriminal yang melibatkan anak gitu, ataupun yang rusaknya moral-moral yang ada di anak-anak gitu. Di sini akar permasalahannya itu tadi, mungkin pendidikannya yang tidak diperhatikan gitu, ataupun pendidikan ya sekolahnya ataupun pendidikan karakternya gitu, dimana karakter anak-anak di sini lemah dalam artian gitu. Jadi ya itu tadi, untuk membentuk generasi emas ya harus pendidikannya diperhatikan gitu. Minimal kita harus mensukseskan 20 tahun wajib belajar gitu, agar anak-anak terbiasa nih dengan situasi dalam kondisi pendidikan itu sendiri gitu. Terus orang tua, orang tua ini cukup berperan penting. Jangan apa-apa anak itu, untuk menenangkan anak itu diberikan gadget gitu. Gadget ini cukup merusak gitu dalam artian, karena apabila tidak terkontrol, anak-anak itu akan membuka apapun itu yang ada di gadget tersebut gitu loh. Kayak misalnya nih, salah hal terburuknya bisa mereka melihat situs-situs pornografi ataupun situs-situs yang istilahnya memperkenalkan kekerasan kayak gitu. Jadi itu kalau anak itu kan tahapnya masih mudah dipengaruhi. Jadi makanya harus ada kontrol yang lebih ekstra untuk hal tersebut gitu. Itu sih. Saya mendukung generasi emas untuk ke depan. Tetapi itu tadi, pesan saya yaitu harus ada perhatian gitu dari sekarang. Pembatasan gadget, terus pendidikannya itu diperhatikan, lingkungan itu, peran orang tua juga ini yang harus, agar ya semuanya terkontrol. Karena ketika saya membaca artikel bahwasanya tahun 2045 itu diprediksi ada 300 lebih juta jiwa gitu. Berarti kan akan mengalami perkembangan, sehingga di tahun ini saja penduduk kita sudah mencapai 280 juta lebih. Itu ada sekitar 50-an juta lebih kan kita untuk di tahun 2045, di mana usia produktif penduduk Indonesia itu juga mengalami peningkatan gitu, apabila dilihat dari indeks yang sekarang ini. Mungkin itu saja sih mengenai generasi emas dan generasi hebat. Bahwasanya untuk mewujudkan tersebut, bahwasanya pemerintah, orang tua, dan lingkungan yang ada itu harus saling mendukung. Apabila tidak
Ya untuk mewujudkan generasi emas atau generasi hebat itu hanya sebuah angan gitu, hanya sebuah cita-cita belaka yang tanpa adanya usaha sebelumnya gitu. Mungkin itu saja sih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.